Hello everyone, saya Rosalia Nike dengan NIM 21104173844 kelas M2. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ganjil mata kuliah Supply Chain Management. Dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Bagian A. Apa ini maksud dengan supply chain management? Supply chain management atau dengan sebutan manajemen rantai pasokan adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencangkup semua proses mengubah bahan mentah menjadi bahan produk akhir. Dan yang kedua, soalnya jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain manajemen dalam bisnis restoran Anda? Jawabannya, penerapan SCM akan mendorong untuk bisa memenuhi kepuasan pelanggan, pengembangan produk tepat waktu, penghematan biaya saat menyediakan dan menyerahkan produk, pengelolaan industri secara cermat dan fleksibel. Dan soal nomor 3, jika Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak, seberapa pentingkah supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Jawabannya, konsekuen dari proses globalisasi tersebut menyebabkan perkembangan UPB akan selalu diwarnai oleh perubahan-perubahan yang semakin terbuka, kompleks, dan kompetitif, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti membuahkan hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Dan soal nomor 4, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan tentang supply chain apabila saya tinggal di wilayah Asia Tenggara. Soal yang pertama, tantangan apa saja dan peluang apa saja yang saya dapatkan dari rantai pasokan di wilayah Asia Tenggara? Jawabannya, terjadinya peningkatan terhadap penjualan online yang sangat tinggi dan meningkatnya produsen dan bermigrasi menuju wilayah ini menjadikan sektor logistik siap meroket di wilayah Indonesia. Sektor transportasi dan juga logistik yang berada di Indonesia sebelumnya telah mengalami peningkatan sebesar 2 digit dalam suatu dekade, dan kemudian tren dari peningkatan ini kemudian akan selalu terus berlanjut. Dalam tantangan dan juga peluang yang sangatlah besar, sektor logistik kemudian perlu dilakukan otomisasi guna untuk meningkatkan produktivitasnya. Soal nomor 2, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Dikarenakan saya akan besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pelaku industri. Hal tersebut dikarenakan permintaan dari pelanggan akan meningkat, maka akan hal tersebut menjadi sebuah tekanan bagi pelaku bisnis guna untuk melayani konsumen untuk mempertahankan konsumen tersebut. Dan soal nomor 3, apa dampak potensial dan otomatisasi pada supply chain? Jawabannya, mengotomisasikan rantai pasokan dapat membantu bisnis dalam memotong biaya dan meningkatkan efisiensi. Otomatisasi dalam membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain, pengemasan 3D, pengoptimalan penjualan dan pelacakan. Armada secara real time hanyalah beberapa cara di mana otomatisasi mengubah permainan. Soal nomor 4, dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Jawabannya,
Setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologinya harus ramah integrasi untuk kelancaran transisi. Solusi saat ini juga sangat scalable karena berfungsi dengan model bayar sesuai pemakaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori-teori mengenai SCM menurut 3 video yang telah saya tonton. Soal yang pertama, topik yang dibicarakan dari ketiga video yang telah saya tonton. Yang pertama ada cara sederhana mempelajari manajemen rantai pasokan, dan yang kedua ada pengukuran kinerja supply chain. Yang ketiga, pentingnya strategi supply chain management. Soal nomor 2, nama-nama pembicara dari ketiga video tersebut yaitu yang pertama ada Okri, yang kedua ada Melania Nobel, dan yang ketiga ada Nyoman Pujawan. Soal nomor 3, dari ketiga video tersebut menjelaskan tentang apa saja. Yang pertama, cara sederhana mempelajari supply chain management. Dan yang kedua, transportasi dan distribusi adalah bagian penting dari supply chain management yang semakin banyaknya perusahaan yang harus melakukan pengiriman langsung ke pelanggan mulai adanya penggunaan teknologi. Dan yang ketiga, supply chain management sangat penting bagi perusahaan. Soal nomor 4, manfaat dan pelajaran apa saja yang saya dapatkan dari ketiga video tersebut? Yang pertama, saya mengetahui cara sederhana belajar tentang supply chain management. Dan yang kedua, saya juga dapat mengetahui banyak pengukuran kinerja supply chain management tersebut. Dan yang ketiga, saya dapat mengetahui pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Baik, sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapannya, dan terima kasih.